Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Anita, bertemu lagi dengan matematika. Baik, kali ini kita akan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan dalam bentuk persen. Selain itu, kita juga akan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan-bilangan dalam berbagai bentuk pecahan, ya, bukan hanya persen, tapi nanti akan ada desimal, persen, dan pecahan tentunya, ya. Oke, kita review terlebih dahulu seperti biasa apa yang telah kita pelajari. Dari bagian 1 sampai 12 kita sudah melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan, ya. Ada yang berpenyebut sama, ada yang berpenyebut berbeda. Kemarin di bagian 13 kita sudah melakukan penjumlahan dan pengurangan desimal. Nah, kali ini di bagian yang ke-14 ini kita akan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua bilangan persen dan juga penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Oke, kita mulai. Bagaimana cara menjumlahkan dua bilangan persen? Mudah sekali. Caranya sama seperti menjumlahkan bilangan asli atau desimal. Bagaimana cara mengurangkan bilangan persen? Sama juga seperti kita mengurangkan bilangan asli atau desimal, ya. Cuma nanti ada perbedaannya. Coba kita cek di depannya. Oke, sekarang kita lihat contoh penjumlahan dua bilangan dalam bentuk persen. Di sini 75% akan ditambah dengan 25%. Caranya sama seperti kita menjumlahkan 75 dan 25. Seperti kita tahu hasilnya adalah 100. Karena di sini ada persennya berarti jawabannya tinggal ditambah persennya. Ya, betul sekali. 75% tambah 25% itu sama dengan 100%. Mudah ya, Nak ya? Oke, sekarang 6,5% ditambah 9%. Di sini ada bilangan persennya itu berbentuk desimal, yang satu lagi yang berwarna hijau ini adalah bilangan bulat atau bilangan asli. Ya, oke, gimana caranya? Sama, kita jumlahkan si 6,5 ini, si desimal ini. Nah, dengan 9. Nah, nilai tempat 9 ini adalah 1. Di sini 6 adalah satuan, bukan 1 ya. Di sini 6 adalah satuan, di sini 5 adalah per 10, betul sekali. Maka 9-nya kita letakkan di bawah satuan, sesama satuan. Nah, kita akan menjumlahkan ya. Karena ini per 10-nya tidak ada, berarti kita tambahkan 0 untuk memudahkan agar kita tidak pusing menghitungnya ya. Setelah ini, posisinya setelah seperti ini, kita tinggal jumlahkan per 10 dengan per 10, yaitu 5 dan 0 dijumlahkan adalah 5. 6 dan 9 dijumlahkan adalah 15 ya. Oke, komanya ditambahkan jadi 6,5% ditambah 9% adalah 15,5%. Ya, baik. Contoh yang ketiga untuk penjumlahan dua bilangan dalam bentuk persen. Sekarang angka persen ini berbentuk desimal. Di sini 4,83% ditambah 20,1%. Ya, caranya sama seperti kita menjumlahkan 4,83. Ya, no. Nah, ini 20-nya satuannya adalah 0. Berarti yang ditulis di bawah angka 4, karena angka 4 ini adalah satuan, ya angka 0 ya. Kemudian 2-nya ditulis di sebelah kirinya. Komanya ada 1 ya, per 10 di sini. Tapi ini untuk per 100-nya tidak punya. Harus sama ya, biar ada temannya, berarti kita tambahkan 0 di sini. Untuk mempermudah ya, tinggal dijumlahkan saja. 3 ditambah 0 jadi 3, 8 tambah 1 jadi 9, 4 tambah 0 jadi 4, 2-nya turun dan komanya turun. Nanti tulis komanya ya. Jadi 4,83% ditambah 20,1% itu akan sama dengan 24,1%.
93%. Sangat mudah. Bagaimana dengan pengurangan 2 bilangan persen? Sama juga ini ya, caranya sama. Hanya dikurangkan saja. Jadi kalau kita punya contoh di sini, 50% dikurangi 36%. Nah, ini jawabannya 14%. Karena 50 kurangi 36 itu adalah 14. Tidak usah di sini ya, udah kelas 5 ya. Oke. Jadi tidak usah dikotret, maksudnya untuk di sini ya. Kalau di tugas boleh dikotret ya. Tidak usah ditunjukkan di sini maksudnya. Oke, sekarang nomor 2, 8,5% akan dikurangi dengan 4,3%. Sama seperti mengurangkan 8,5. Di sini angka 4-nya kita tulis di bawah 8, angka 5 3-nya ditulis di bawah angka 5 ya, angka 3-nya. Oke. Nah, kalau ini di sebelah kanan koma sudah sama-sama satu angka, berarti tidak perlu lagi ditambahkan 0. Oke, 5 kurang 3 sama dengan 2, 8 kurangi 4 sama dengan 4. Tinggal kasih koma, lurus ya. Jadi 8,5% dikurang 4,3% adalah 4,2%. Oke, contoh yang ketiga untuk pengurangan bilangan persen. Pengurangan 2 bilangan persen. Di sini ada angka 10 dikurangi 3,75. Bagaimana caranya? Ya, 10 berarti 10 ini kan bilangan asli atau bilangan bulat. Berarti letaknya ada di sebelah kiri koma. Kita tulis satuannya 0, puluhannya 1. Kemudian si 3 ini adalah satuan. Berarti di bawah 3 tulisnya 3, kemudian koma 75. Nah, sama karena si 10 ini belum punya angka yang menempati nilai per 10 dan per 100, maka tinggal kita tambahkan. Bukan dijumlahkan ya, ditambahkan nolnya di sebelah kanan 2. Jadi, jumlah angka, banyaknya angka di sebelah kanan tanda koma di sini sama-sama 2. Baru kita kurangkan. Oke, ini hati-hati ini masih Ibu lihat 0 kurang 5 adalah 5. 0 kurang 7 adalah 7. Ya, tidak seperti itu. 0 kurang 5, nanti ini pelajaran kelas 6 ya. Untuk saat ini kita belum belajar ya. Nolnya harus, karena lebih kecil dari 5, berarti harus pinjam ke 0 yang di per 10 ini. Tapi karena nolnya ini belum punya ya, mau cuman ada 0, mau dipinjam tidak bisa. Maka kita pinjamnya ke satuan. Satuannya tidak bisa juga, maka ya udah ini langsung saja ya. Kita anggap ini 10 ya. 10 dikurangi 1 jadi 9. Nah, yang ini tambahkan puluhannya 1 jadi 10 ya. Nah, setelah ini karena puluhan persepuluhannya sudah punya yaitu 10, bisa dipinjamkan ke per 100. Per 100-nya jadi 10, per 10-nya jadi 9 karena berkurang 1 ya. Oke, setelah ini baru bisa dikurangkan. 10 kurang 5 itu adalah 5. Kemudian ini 9 kurang 7 adalah 2. Oke, 9 kurang 3 adalah 6. Tinggal kasih komanya. Berarti 10% kurangi 3,75% adalah 6,25%. Ya, oke, lanjut. Sekarang bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan berbagai bentuk pecahan? Yang pertama adalah perhatikan permintaan soal dalam bentuk apa permintaan soalnya ya. Apakah dalam bentuk pecahan, apakah dalam bentuk persen, apakah dalam bentuk desimal ya. Kalau kita sudah tahu bentuknya yang diminta apa, ubah semua bilangan-bilangan tersebut
ke dalam bentuk yang sama. Kalau dalam desimal ya semuanya ubah ke desimal. Kalau dalam persen semuanya ubah ke dalam persen. Kalau permintaan saldo dalam bentuk pecahan, ya dalam bentuk pecahan ya, setelah sama jenisnya atau bentuk pecahannya baru kita jumlahkan atau kurangkan seperti biasa ya. Kita lihat bagaimana. Ini ada satu oh iya, sebelum ke sana ya, di kelas 4 kita sudah mempelajari tentang merubah bentuk desimal ya. Nah, ini minimal kalian harus hafal atau cepat jawab, boleh mikir tapi tidak lama-lama ya. Pecahan untuk pecahan ini harus dikuasai ya, untuk mempermudah ya. Contoh, pecahan 1/2 bentuk desimalnya adalah 0,5. Langsung harus sudah tahu 1/4 0,25 Bu, 3/4. Kenapa Bu enggak 2/4? Karena 2/4 ini sama dengan nilainya 1/2 ya. 0,5. Ya, oke. 3/4 0,75. 4/4 ya 1. Oke, kalau sekarang yang 1/5. 1/5 itu 0,2. 2/5 ya ditambahkan aja atau dikalikan 0,2 ya. Tambahkan jadi 0,4. 3/5 jadi 0,6. 8/5 jadi 0,8. 5/5 ya 1 gitu ya. Udah. Nah, 1/8 ya 0,125. Harus ingat. 2/4-nya kok nggak ada. 2/4 itu kan sama dengan 1/2. Berarti sama dengan 2/8 maaf. Sama dengan 1/4 ya. Itu nilainya akan sama dengan 0,25. Ya, oke. Lanjut 3/8. Berarti ininya dikali 3 yaitu 0,375. 4/8 kenapa nggak ada? 4/8 ya sama dengan 1/2. Nanti hasilnya sama dengan 0,5. Boleh dicek di rumah ya. Oke, 5/8. 1,25 kali 5 aja. Berarti 0,625. 7/8. 1,25-nya kali 7 jadi 8,75. Oke? Ya, betul ya? Ya betul. Oke, lanjut. Nah, kalau bentuk persennya, ini 50% ya. Ini 25%, ini 75%, ini 20%, ini 40%, ini 60%, ini 80%, ini 12,5%, ini 37,5%, ini 62,5%, yang ini 7/8 adalah 87,5% ya. Jadi kalau ada soal 0,125 dalam bentuk pecahan ya ini 1/8, harus cepat. 20% dalam bentuk persen, 20% dalam bentuk pecahan 1/5 Bu. Nah, gitu ya. Nanti akan ada tes sepertinya ya. 37,5 itu dalam bentuk desimal 0,375. 2/5 dalam bentuk desimal 0,4. Jadi pas ditanya tidak untuk angka-angka yang ini ya, tidak lama lagi. Ini di kelas 5 harus sudah lancar ya. Ini pelajaran kelas 4 ya. Oke, lanjut. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Hitunglah hasil dari 0,75 tambah 50%. Nah, di sini ada 3 bentuk yang ditanyakan ya, yang disuruh ya. Coba. Dalam bentuk pecahan, 0,75 tambah 50%. Ini dua-duanya berarti harus diubah. 0,75 tadi berapa? Oke, betul sekali 3/4. 50% itu berapa? 1/2. Oke. Menjumlahkan ini bagaimana caranya? Penyebutnya berbeda, berarti harus disamakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. KPK dari 4 dan 2 adalah 4, berarti samakan penyebutnya menjadi berapa per 4, dan yang hijau juga sama berapa per 4. Karena yang biru ini tidak berubah penyebutnya, berarti kita tinggal salin 3 ya. Kalau 4 bagi 2,
kali 1 jadi 2. Tinggal jumlahkan saja pembilangnya. 3 tambah 2 jadi 5/4. Karena ini bentuknya pecahan tak murni, berarti harus diubah menjadi pecahan. Betul sekali, pecahan campuran. Jadi ini nilainya sama dengan 1/4. Ya, mudah ya. Oke, dalam bentuk desimal 0,75 ditambah 50%. Yang birunya sudah dalam bentuk desimal. Tinggal kita ubah saja yang hijaunya yang 50% ini ya. Oke, 0,75-nya tetap, 50%-nya jadi 0,5. Tinggal dijumlahkan saja ya. Oke. Sebenarnya ini nggak usah pakai kotak, cuman kita untuk memudahkan saja ya, untuk membiasakan saja menulisnya lurus ya. Oke, 0,75 ditambah 0,5 lurus. Kita tinggal tambahkan 1/100-nya ya. Jadi di sini masing-masing punya 2 angka di sebelah kanan koma. Setelah sama jumlah angka di sebelah kanan komanya tinggal dijumlahkan. 5 tambah 0 5, 7 tambah 5 12 ya. Oke. Tinggal kasih komanya. Berarti ini 0,75 ditambah 0,5 itu sama dengan 1,25. Sip. Satu lagi dalam bentuk persen. Nih. Yang birunya belum dalam bentuk persen, yang ini sudah dalam bentuk persen. Berarti kita ubah 0,75-nya kan jadi 75% tambah 50%. Ini sama menjumlahkan 75 tambah 50 ya, 125%. Ya, mudah sekali ini. Oke, satu lagi. Sekarang pengurangan berbagai bentuk pecahan. Kali ini contohnya adalah hitunglah hasil dari 4/5 kurang 0,35. Ya, kalau ini harus sudah langsung, kalau ini boleh berpikir ya, bukan boleh berpikir ya. Oke. Nah, dalam bentuk pecahan, 4/5-nya sudah dalam bentuk pecahan. Tinggal yang desimalnya kita ubah ke dalam bentuk pecahan. 0,35 itu sama dengan 35/100. Beda penyebutnya. Ini sebenarnya ini bisa disederhanakan dari sini. Atau samakan penyebutnya saja lah ya, biar tidak terlalu banyak berpikirnya. Oke, penyebutnya adalah KPK dari 5 dan 100 adalah 100 ya. Yang hijau, yang biru 100 dibagi 5 adalah 20, dikali 4 adalah 80. Jadi ini 80/100. Untuk yang hijaunya karena tidak berubah penyebutnya, tinggal kita tulis ulang atau salin. Nah, ini kalau sudah begini tinggal kurang saja kan. Pembilangnya 80 kurang 35 adalah 45/100. Nah, ini tinggal disederhanakan karena keduanya bisa dibagi 5. Berarti 45 bagi 5 jadi 9. 100 bagi 5 jadi 20. Berarti ini nilainya adalah 9/20. Oke, bagaimana yang dalam bentuk desimal? Di sini yang dalam bentuk desimal adalah angka yang hijau. Berarti yang hijau ini tidak perlu diubah lagi. Kita ubah saja yang pecahannya yang 4/5. Berapa? Oke, 0,8. Betul sekali. Kita tambahkan dengan 0,35. Ya, caranya tinggal lakukan penjumlahan seperti biasa. Penjumlahan desimal seperti biasa. Ada 0,8 dan 0,35. Ya, tambahkan nolnya 1 di sebelah kanan angka 8 biar ini sama ya, jumlah angka di sebelah kanannya. Oke, kurangkan. Oh iya, ini karena 0 nggak bisa dikurang 5, berarti pinjam ke 8. 8-nya jadi 7, si nolnya jadi 10. 10 kurang 5 jadi 5, 7 kurang 3 jadi 4, 0 kurang 0 ya 0, tambahkan komanya. Berarti ini adalah jawabannya 0,45. Ya.
Oke, yang terakhir dalam bentuk persen. Nah, dua-duanya tidak dalam bentuk persen. Berarti kita ubah keduanya ya. 4/5 itu 80%. 0,35 itu kan 35/100. Ini artinya 35%. Berarti tinggal dikurang. Jadi ini adalah 45%. Ya, mudah-mudah. Alhamdulillah sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Untuk bagian kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Insya Allah mudah ya Nak ya. Oke. Sampai ketemu lagi di bagian yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.